Kemudian lafalnya. Lafalnya ada minimal 8 lafal yang disebutkan oleh Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, Aisyah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Dari 8 lafal ini yang barangkali sering kita baca, Allahumma ba'id baini. Yang dulu pernah kita hafal barangkali wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda dan seterusnya. Ternyata menurut jumhur ulama, lafal yang paling utama bukan itu. Tapi yang paling utama menurut mereka adalah subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Demikian. Baik, kita melihat dulu apa pandangan dari 4 mazhab. Ya, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Ya. Abu Hanifah dan Imam Ahmad lebih mengutamakan lafal ini, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Sementara Imam Syafi'i rahimahullah, beliau lebih mengutamakan lafal wajjahtu wajhiya yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sementara Imam Malik bin Anas dalam sholat sunnah, karena wajib tidak dianjurkan, lebih mengutamakan yang seperti 2 tadi, subhanakallahumma wa bihamdika, ya, itu lebih utama, meskipun membaca yang lainnya juga utama. Mereka sepakat bahwasanya membaca apapun dari doa yang sahih dari hadis semuanya sah dan mencukupi. Tetapi mereka lebih mengutamakan yakni pada kasus ketika seseorang itu tidak hafal banyak, maka kira-kira apa yang perlu ia rutinkan? Nah gitu. Menurut jumhur, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Demikian. Kemudian ada pula pendapat selain mereka, yaitu pendapat muridnya Abu Hanifah, Abu Yusuf Al-Qadhi. Abu Yusuf Al-Qadhi termasuk ulama besar di zamannya, dan Asy-Syafi'i berusaha untuk mendapatkan ilmunya. Beliau mengatakan, aku berpandangan lebih utama jika digabungkan, yaitu subhanakallahumma dengan wajjahtu wajhiya. Berkata Ibnu Hubairah dalam kitabnya Perbedaan Pendapat Para Ulama, wabihi aqul, dengan ini aku berpendapat. Disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yang menggabungkan 2 lafal ini. Dia berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-salata qala, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya maka membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Lalu membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Hadis ini dinilai hasan oleh Albani dan dinilai kuat oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Nata'ijul Afkar. Kemudian kita ingin tahu kira-kira apa alasannya ulama Hanabilah dan juga Hanafiyah lebih memilih subhanakallahumma. Alasannya adalah karena hadis ini diriwayatkan oleh sahabat senior
yaitu Umar, Aisyah, Abu Sa'id Al-Khudri, dan juga Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum. Sementara Allahumma ba'id baini umpamanya itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menemani Nabi 3 tahun sebelum Nabi wafat. Berbeda dengan Umar, Aisyah yang lebih awal masuk Islam. Sehingga nampaknya Nabi sering membaca yang subhanakallahumma dan seterusnya. Ibnu Taimiyah rahimahullah mendukung pendapat ini dan menjelaskan dalam syarah Umdatul Ahkam. Ibnu Taimiyah itu ada 2, Satu Ibnu Taimiyah kakek, 2 Ibnu Taimiyah cucu, Al-Jad dan Hafid. Yang biasa kita dengar dalam Majmu' Fatawa itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah cucu. Sementara yang kakek itu ulama besar dalam mazhab Hambali, pemilik kitab Syarah Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam. Dan keduanya sama-sama Hanabilah. Meskipun Ibnu Taimiyah ini beliau termasuk mujtahid, tapi beliau merujuk kepada Hanabilah sebagaimana muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah, sementara muridnya yang lainnya Az-Zahabi dan Ibnu Katsir lebih condong kepada mazhab Syafi'i. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah sang kakek, beliau menjelaskan karena doa ini disebutkan lebih dari 1 sahabat Nabi. Ini yang pertama keutamaannya. Yang kedua, ia berisi pujian-pujian kepada Allah yang ia lebih tepat untuk dibaca di awal sholat. Karena orang yang hendak berdoa kepada Allah itu dianjurkan menyanjung Allah dahulu sebelum meminta. Kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka diawali dengan iftitah yang menyanjung Allah Ta'ala. Dan juga ketika bangkit dari rukuk kita mengatakan sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya. Kapan memuji? Ketika iftitah, ketika Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, ketika rukuk subhana rabbiyal azim, ya Allah, dan juga ketika i'tidal rabbana walakal hamd, Allah mendengar orang yang memujinya. Dan disebutkan dalam hadis, Nabi SAW bersabda, ahabul kalami ilallahi arba', ucapan yang Allah cintai ada 4, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak mengapa kamu mengawali dari yang mana. Dan masyhur keutamaan dari tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Dan zikir tadi berisi demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika, berisi apa? Tasbih dan tahmid. Wa tabarakasmuka, tabrik. Wa la ilaha ghairuka, tahlil. Sementara takbir itu diwakili ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Maka komplit 4 kalimat yang utama, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. La'an akun, sungguh aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams, lebih aku sukai daripada mendapatkan dunia dan seisinya. Nah, kemudian di antara pendukung yang lainnya adalah Umar radhiyallahu an, ketika menjabat sebagai khalifah, beliau ketika menjadi imam sengaja mengeraskan membaca ini. Disebutkan dalam Musannaf Abdul Razak, kana Umar yajharu
bihaulail kalimat yu'allimu an-nas. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengeraskan bacaan ini untuk mengajari manusia. Ketika Umar mengajari manusia, menunjukkan dia menaruh perhatian pada doa ini. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Berkata bin Baz rahimahullah, yang sunnah adalah membuka salat dengan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka fa innahu aksar, karena dia paling ringkas. Karena ia paling ringkas. Kata beliau, tidak mengapa membaca dengan yang lainnya dan mencukupi, tapi ini yang utama. Kata beliau dalam Majmu' Fatawa atau dalam Fatawa Nur Alat Darb. Nah, kemudian dari sinilah kenapa Hanafiyah dan Hanabilah lebih memilih ini daripada yang lainnya dalam kasus satu, jika seseorang itu memilih satu untuk ia rutinkan. Tapi jika ia mampu menghafal semua doa yang 8 nanti disebutkan, maka lebih afdol. Karena kaidah dalam tanawu zikri wal adiyah, ragamnya zikir dan bacaan adalah taratan terkadang membaca yang lafal A, terkadang membaca lafal B, terkadang lafal C. Ini pendapatnya Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Utsaimin rahimahumullah, dan juga didukung oleh Albani rahimahullah. Sekarang kita berlanjut kepada iftitah yang lebih diutamakan oleh Syafi'i, diikuti oleh Syafi'iyah, diantaranya An-Nawawi rahimahullah, yaitu bacaannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat membukanya dengan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, atau wa ana awwalul muslimin. Keduanya boleh dalam madhab. Sampai sini boleh. Mau lanjut sampai wal khairu biyadaika wa syarru laisa ilaika juga boleh. Hadis ini sanadnya kuat, tinggi, karena dikeluarkan oleh Imam Muslim. Lebih tinggi karena dikeluarkan oleh Imam Muslim. Sementara yang hadis tadi subhanakallahumma juga setara karena terdapat dalam Sahih Muslim. Ibnul Munzir adalah ulama yang termasuk mujtahid. Beliau wawasannya luas dan memiliki kitab tentang ijma'. Kitab ijma' yang muncul pertama kali dikumpulkan oleh Ibnul Munzir rahimahullah dalam Al-Awsat dan Al-Ijma', dan beliau berpandangan sanadnya Ali adalah sanad yang paling tinggi dalam bab ini, dan aku condong kepadanya. Ini memilih hadisnya Ali ini. Di antara sebabnya adalah karena Ali adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Maka Syafi'i mengutamakan lafaz ini, meskipun hanya Ali yang meriwayatkannya. Berbeda dengan yang tadi subhanakallahumma, ada 4 sahabat yang meriwayatkannya, yaitu Aisyah, Umar, Abu Sa'id, dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum. Nah, kemudian di antara keunggulan dari lafaz ini adalah kalau kita perhatikan 2 potongan
Kalimat tersebut bersumber dari Al-Quran surat Al-An'am. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Itu dari Al-Quran. Dan juga inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu juga dari Al-Quran. Ini keunggulannya. Ya. Sementara ya yang biasa dibaca oleh orang-orang adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, yang tidak dilirik oleh ulama madzhab. Tapi boleh. Karena kaidahnya setiap doa iftitah yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka boleh dibaca dan mencukupi. Mana yang paling mudah bagi dirinya. Sementara Majelis Tarjih Muhammadiyah memilih lafal ini. Lafalnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa alasannya? Alasan yang paling mendasar adalah karena lafal ini karena lafal ini sanadnya yang paling tinggi. Kenapa? Karena sahihain. Ala syaratis sahihain. Di atas syarat Bukhari Muslim. Semua zikir doa iftitah ya itu ada yang dalam sahihain, ada yang tidak. Yang dari sahihain cuma dua. Satu hadisnya Abu Hurairah tadi Allahumma ba'id baini. Yang kedua hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang iftitah Nabi di sholat malam, tapi diikat dengan sholat malam. Maka majlis tersebut, tarjih tersebut memilih lafal ini yang kedua karena berisi doa sementara kita butuh doa. Kan bagus ya isinya ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa-dosaku seperti Engkau menjauhkan antara timur dengan barat. Allahumma ghsilni min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah dosa-dosaku dari kotorannya sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotorannya. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Ya Allah, ya bersihkanlah dosa-dosaku dengan air, dengan salju dan dengan embun. Kata Dr. Sa'id bin Ali Wahab Al-Qahtari, maksudnya adalah mubalaghah, berlebih-lebihan dalam ungkapan untuk meminta ampun. Nah, ini yang dipilih oleh. Kemudian lafal yang lainnya yang dirutinkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang dirutinkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam Sahih Muslim, dia berkata, bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id ja'a rajul id qala rajul. Ketika kami sedang sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba ada seseorang yang membaca Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Artinya Allah yang paling besar, Allahu Akbaru kabira, walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Terus wa subhanallahi bukratan wa asila, dan maha suci Allah di pagi dan sore hari. Lalu seusai salat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Manil qailu kalimata kadza wa kadza. Siapa yang barusan membaca kalimat tersebut?
Maka ada yang berkata, ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah. Nabi bersabda, ajibtu laha, aku takjub dengan kalimat itu. Futihat laha abwabus sama, pintu-pintu langit dibuka. Maknanya ya, kalimat itu naik ke Allah Ta'ala lewat malaikat dengan dibuka pintu-pintunya. Maka berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik. Aku tidak pernah meninggalkan ucapan itu semenjak mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mendawamkan, melazimkan, merutinkan bacaan ini. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau kita perhatikan, isinya sanjungan kepada Allah. Perhatikan Allahu akbaru kabira di sini ya, bukan termasuk takbir ihram. Membaca Allahu akbar, habis itu baru Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Demikian. Kemudian lafal yang lainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, inna rajulan jaa wa qad hafazahun nafasu. Faqal, ada orang datang langsung masuk shaf dengan tersengal-sengal nafasnya dan ia membaca, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Segala puji bagi Allah dengan sebuah pujian yang banyak, yang baik, yang diberkahi. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usai salatnya, beliau berkata, manil mutakallimu bil kalimat, siapa yang barusan membaca kalimat tersebut? Fa'arammal qaum aisakatu, orang-orang diam, takut. Faqal, Nabi berkata lagi, manil mutakallimu biha, siapa yang barusan membacanya? Fa innahu lam yaqul ba'sa, enggak apa-apa, ucapannya enggak apa-apa. Maka ada yang berkata, ya Rasulullah, aku tadi masuk dengan tergesa-gesa hingga waqad hafazian nafas, hingga nafasku tersengal-sengal aku membacanya. Nabi mengatakan, ra'aitu snai asyara malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Aku melihat 12 malaikat berebut kalimat itu untuk membawanya ke langit. Ini diantara lafal yang dibaca, yang bagus. Kalau kita perhatikan, isinya juga sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya iftitah itu adalah pembukaan sholat dengan menyanjung Allah Ta'ala. Makanya dalam hadis Rifa'ah bin Rafi', Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tatimmu sholatu ahadin minan nasi, tidak sempurna sholat salah seorang di antara manusia hingga ia bertakbir lalu yahmadullaha azza wa jalla wa yusni alaih, memuji Allah dan menyanjungnya. Catatan, makanya bacaan Allahumma ba'id baini itu disukai oleh sejumlah ulama seperti oleh Al-Qadhi Abu Yusuf dan juga Ibnu Hubairah. Tidak disendirikan, tapi diawali dengan sanjungan seperti subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, baru tadi Allahumma ba'id baini. Dan gitu. Karena doa itu pada asalnya disukai menyanjung dulu baru meminta. Dalam hadis ya
Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu ia bercerita, ada seseorang yang ketika sholat dia langsung meminta kepada Allah tanpa menyanjung Allah. Maka Nabi bersabda, ajilah hadza, orang ini tergesa-gesa. Kemudian Nabi memanggilnya dan berkata, jika salah seorang di antara kalian berdoa, falyahmadillah wa yusni alaihi, pujilah Allah dan sanjunglah ia, dan bersolawatlah kepada Nabi. Dan solawat nanti kita baca ketika tasyahud. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan juga di dalam solawat Allahumma sholli ala Muhammad seterusnya. Di dalam solat itu sudah tercakup berbagai sebab dikabulkannya doa, pujian kepada Allah dalam iftitah, dalam juga al-fatihah, dalam ruku, dalam sujud, dalam i'tidal, dan juga bersolawat kepada Nabi SAW. Makanya orang yang sholat itu dikabulkan doanya, terutama ketika ruku dan sujud. Dan sholat secara bahasa itu apa artinya? Berdoa, betul. Karena kita ketika sholat itu intinya berdoa kepada Allah, meminta hajat kita kepada Allah, terutama 7 permintaan yang utama: minta ampunan, rahmat, petunjuk, kesehatan, rizki, kemudian ditutupi kekurangannya, diangkat derajatnya. Itu ketika duduk di antara 2 sujud. Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni wajburni warfa'ni. Boleh dibolak-balik. Mana yang paling mudah? Jenengan punya hafalan seperti apa? Silakan dibaca. Boleh, meskipun tidak urut. Yang penting diutamakan 7. Artinya minimal 7 yang dianjurkan. Andaikan cuma sekali minta ampunan, Rabbighfirli, Allahumma gfirli, maka sah. Tapi dianjurkan 7 tadi. 7 tadi dibaca semuanya. Kembali kepada doa iftitah tadi. Kemudian lafal yang lainnya adalah yang dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada sholat malam. Sholat malam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka sholat malamnya dengan Allahumma Rabba Jibril wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha' ila siratal mustaqim. Rawahu Muslim. Hadis ini kalau kita perhatikan isinya menyanjung Allah dan meminta kepada Allah. Meminta apa? Meminta agar diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Makanya para ulama menyukai membaca doa ini. Alasannya karena ketika di awal kita belajar, kita khawatir tersesat dalam metodenya atau gurunya. Atau ketika mengamalkan sebuah ibadah khawatir keliru, maka dianjurkan dia memperbanyak doa ini agar dia senantiasa diberi petunjuk kepada Allah, kepada jalan yang benar yang diperselisihkan oleh manusia. Ihdini, tunjukilah aku, limakhtalafu fi, pada sesuatu yang diperselisihkan oleh manusia. Manusia berselisih tentang keyakinan A, berselisih tentang ibadah B. Bahkan sesama Ahlus Sunnah terkadang berselisih tentang tokoh A. Maka kita minta kepada Allah Ta'ala petunjuk, akan diberikan yang terbaik untuk kita amalkan atau kita yakini atau kita ucapkan. Dan ini diikat oleh apa? Malam. Inilah diantara sebab kenapa Malikiyah mengatakan iftitah itu hanya dibaca pada sholat sunnah dan tidak dianjurkan, bahkan makruh pada sholat wajib.
Karena semua hadis tentang iftitah, kata beliau, diikat dengan sholat sunnah, tapi ini pendapat minoritas. Yang anak ketika membaca itu ya nampaknya lemah. Yang lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama, ya kebanyakan ulama yang mengatakan dibaca ketika sholat sunnah maupun sholat wajib. Nah, sekarang berikutnya, zikir berikutnya ya. Zikir Aisyah. Aisyah itu meriwayatkan 3 doa iftitah. 1 subhanakallahumma wa bihamdika. 2 tadi Allahumma rabba Jibril wa Mikaila. Yang ketiga ini, sekarang yang ketiga. Dalam Sunan Nasa'i dari Asim bin Humaid, dia berkata, Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bima kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu qiyamal lail. Apa bacaan Nabi untuk membuka salat malam? Berkata Aisyah, sungguh engkau telah bertanya kepadaku dengan sesuatu yang belum pernah seorang pun mendahului kamu bertanya itu kepadaku. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru ashra. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir 10 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu 10 kali. Wa yahmadu ashra. Memuji Allah 10 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali. Wa yusabbihu ashra, bertasbih 10 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wa yuhallilu ashra, bertahlil 10 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa yastaghfiru ashra, istighfar 10 kali. Ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia ada 4 bacaan, masing-masing 10 kali. Ya kan? Takbir Allahu Akbar 10 kali. Tahmid alhamdulillah 10 kali. Kemudian tasbih 10 kali, kemudian tahlil 10 kali, kemudian istighfar 10 kali. Kalau kita perhatikan 4 pertama ini kan 4 kalimat yang utama ya kan, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Nabi mengatakan 4 kalimat yang dicintai oleh Allah, tidak mengapa kamu mengawali dari yang mana? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Lalu beliau membaca, Allahumma gfirli wahdini warzuqni wa'afini. Ya Allah, ampuni aku, beri aku petunjuk, beri aku rizki dan sehatkan aku. A'udzu billahi min dzikil maqami yaumal qiyamah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari yang kesempitan pada hari kiamat. Sembaca Al-Fatihah. Yang terakhir, iftitahnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ijtahada min al-lail qala, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tahajud di malam hari beliau membaca, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa qaulukal haqqu wa liqa'uka haqqu wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun wa muhammadun haqqun was sa'atu haqqun Allahumma bika amantu wa laka aslamtu wa bika khasamtu wa alaika tawakkaltu wa bika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu, dan seterusnya. Ini dibaca ketika iftitah tahajud. Kesimpulannya bahwasanya doa iftitah itu ulama tidak sepakat kesunahannya, bahkan ada yang mengatakan wajib. Ini pendapat sebagian ulama dan Ibnu Battah, Ibnu Hazm. Ada yang mengatakan makruh, pendapatnya Malik. Tapi yang lebih kuat adalah pendapat jumhur yang mengatakan sunnah, dan ragamnya minimal ada
dan yang paling utama adalah lafal subhanakallahumma wa bihamdika yang dikuatkan oleh Hanafiyah dan Hanabilah dan juga Malikiyah pada sholat sunnah. Lalu iftitahnya Ali, wajjahtu wajhiyah dan seterusnya. Tambahan pendapat yang lainnya lebih utama jika digabungkan keduanya, ini pendapatnya Abu Yusuf ya Al-Qadhi dan juga diikuti oleh Ibnu Hubairah. Lalu mereka sepakat semua sah dibaca manapun dari doa-doa tersebut. Allahu ta'ala a'lam.